perkenalkan nama saya Nika Dek Cintia Witati, NIM 1910304, kelas Manajemen Keuangan P. Halo, perkenalkan nama saya Nilifer Dayanti, NIM 19103031, kelas P. Perkenalkan nama saya Nika Dek Dwi Anggreni, NIM 1910332 dari kelas B. Halo, perkenalkan nama saya Niwayanunda Utari, NIM 191034008, kelas Manajemen P. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modal kerja? Menurut Weston dan Brigham pada tahun 1993, modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek kas, surat berharga jangka pendek, piutang perusahaan, dan persediaan. Nah, adapun modal kerja kotor yang merupakan total harta lancar dari perusahaan. Sedangkan modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar dikurangi hutang lancar. Next ada konsep modal kerja. Nah, konsep modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan bersifat berputar. Adapun bagian-bagian dari konsep modal kerja, yang pertama ada konsep kuantitatif yang merupakan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar atau gross working. Pada konsep ini, pengertian modal kerja dititikberatkan pada jumlah atau kuantum dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi-operasinya setiap hari atau yang bersifat rutin. Jadi, pengertian ini menekankan pada penyediaan dana untuk tujuan jangka pendek. Yang kedua, ada konsep kualitatif yang merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar atau net working capital. Pada konsep ini, modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang segera harus dibayar. Maka, sebagian dari aktiva lancar harus disediakan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dilakukan. Yang terakhir ada konsep fungsional, yang merupakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba tahun berjalan atau current account. Dengan kata lain, pada konsep ini menekankan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam usaha untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha perusahaan itu sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Nah, terdapat berbagai pendapat mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ada volume penjualan. Faktor ini merupakan faktor yang utama karena perusahaan memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya, yang mana puncak dari aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan. Yang kedua, ada pengaruh musim. Musim akan dapat mempengaruhi permintaan dari barang ataupun jasa. Dengan adanya pengaruh musim terhadap permintaan ini, maka penjualan akan berfluktuasi. Fluktuasi penjualan akan mengakibatkan perbedaan-perbedaan jumlah kebutuhan modal kerja, dan hal inilah yang menyebabkan adanya modal kerja variabel. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Adanya perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis. Dengan demikian dapat mengurangi jumlah kebutuhan dari modal kerja. Yang keempat, ada kebijaksanaan. Beberapa kebijaksanaan dapat pula merubah modal kerja, seperti kebijakan penjualan kredit dan kebijakan persediaan besi bahan dasar atau persediaan besi kas. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung modal kerja. Rumus modal kerja yaitu modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar, atau modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Rumus modal kerja perbandingan kuantitas antara penjualan dan perputaran usaha dapat dilakukan dengan membandingkan kuantitas antara penjualan dan perputaran usaha. Formulasinya sebagai berikut. Modal kerja sama dengan penjualan dibagi perputaran usaha.
Sumber modal jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek terutama mencangkup kredit dagang seperti utang tagihan, wesel bayar, bank overdraft, kredit tunai, pinjaman jangka pendek, dan pinjaman antar perusahaan. Sumber jangka panjangnya adalah laba ditahan, provisi untuk depresiasi, modal saham, pinjaman jangka panjang, dan surat utang. Adapun tujuan modal kerja. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Tujuan lain dari dilakukannya modal kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. Yang kedua, memaksimalkan dana dari pemilik saham Arena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif. Yang ketiga, mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Kelebihan dan kekurangan modal kerja. Perusahaan sering mengalami adanya modal kerja yang berlebih-lebihan, atau sebaliknya terjadi kekurangan modal kerja yang merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Karena kelebihan ataupun kekurangan modal kerja mengakibatkan kerugian dan operasi perusahaan tidak efisien. Sebab-sebab timbulnya kelebihan modal kerja dan kekurangan modal kerja menurut Jawantu tahun 2004 yaitu: kelebihan dari modal kerja yaitu antara lain pengeluaran saham dan obligasi yang melebihi dari jumlah yang diperlukan. Yang kedua, penjualan aktiva tetap tanpa diikuti penempatan kembali. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh tidak digunakan untuk membayar dividen, membeli aktiva tetap, atau maksud-maksud lainnya. Yang keempat, ada konversi operating aset menjadi modal kerja melalui proses penyusutan, tetapi tidak diikuti dengan penempatan kembali. Dan yang terakhir, akuntansi dana sementara menunggu investasi, ekspansi, dan lain-lain. Sedangkan pada kekurangan modal kerja yaitu 1. Adanya kerugian usaha. Sebab-sebab terjadinya kerugian usaha antara lain: A. Volume penjualan yang tidak efisien relatif dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Kemudian tekanan terhadap harga jual akibat ketatnya persaingan tanpa diikuti penurunan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Selanjutnya, banyaknya kerugian karena adanya piutang yang tidak kembali, kenaikan biaya tanpa diikuti kenaikan penjualan atau penghasilan, dan yang terakhir, biaya naik sementara penjualan malah menurun. Kerugian usaha tidak selalu akan mengurangi modal kerja karena ada seperti beban penyusutan, depresi atau amortisasi. Yang jelas, kerugian usaha itu mengurangi laba ditahan atau retained earnings. Yang kedua yaitu adanya kerugian insidensil, seperti misalnya turunnya harga pasar persediaan barang, adanya pencurian, kebakaran, dan lain-lain yang tidak ditutupi dengan asuransi. Yang ketiga, kegagalan mendapatkan tambahan modal tetap pada waktu mengadakan peluasan usaha atau ekspansi, seperti misalnya peluasan daerah penjualan produk baru, penerapan metode produksi baru, strategi penjualan baru, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan modal kerja untuk aktiva tidak lancar, seperti misalnya membeli aktiva tetap baru, membeli saham dari perusahaan lain, atau investasi jangka panjang. Yang kelima, kebijaksanaan pembayaran dividen yang tidak tepat. Karena harapan keuangan terus membaik, pemimpin perusahaan masih terus melanjutkan kebijaksanaan pembayaran dividen seperti tahun-tahun sebelumnya.
Yang keenam yaitu kenaikan tingkat harga. Karena naiknya harga-harga, perusahaan mengeluarkan jumlah rupiah lebih banyak untuk mempertahankan volume fisik persediaan barang dan aktiva tetap dan membelanjai penjualan kredit dalam volume fisik. Dan yang terakhir yaitu pelunasan utang usaha yang sudah jatuh tempo. Manajemen tidak menyisihkan sebagian pendapatan bersih untuk cadangan pelunasan utang jangka panjang. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu contoh kasus modal kerja. Di sini ada soal PT Istri Soleh memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Jika PT Istri Soleh pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar, perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Istri Soleh tahun 2007? Ini adalah gambaran neraca saldo PT Istri Soleh pada per 31 Desember 2006. Di bagian total aktiva yaitu senilai 15.125.000 dan di total utang plus modal yaitu sama senilai 15.125.000. Di sini juga ada laporan laba rugi dari PT Istri Soleh per 31 Desember 2006. Di sini ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya administrasi dan umum, laba sebelum bunga dan pajak, bunga, laba sebelum pajak, pajak penghasilan sebesar 30% dan laba bersih setelah pajak, di mana totalnya yaitu Rp6.020.000. PT Istri Soleh pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Istri Soleh pada tahun 2007? Penyelesaiannya yaitu adalah kita menghitung perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Perputaran kas yaitu penjualan dibagi dengan kas senilai 60 juta dibagi 461.538 rupiah sama dengan 130 kali. Kemudian perputaran piutang yaitu penjualan dibagi piutang sebesar 60 juta dibagi 1.900.000 rupiah sama dengan 31 kali. Kemudian perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan sama dengan 41.400.000 rupiah dibagi 2.300.000 rupiah sama dengan 18 kali. Setelah perputaran dari setiap unsurnya diketahui, selanjutnya dihitung periode terkaitnya unsur modal kerjanya dan hasilnya dijumlahkan menjadi periode terkaitnya modal kerja, atau diasumsikan 1 tahun sama dengan 360 hari. Periode terikatnya modal kerjanya adalah sebagai berikut. Kas sama dengan 360 dibagi 130 sama dengan 3 hari. Kemudian piutang sama dengan 360 dibagi 31 sama dengan 12 hari. Selanjutnya yaitu persediaan 360 dibagi 18 sama dengan 20 hari. Maka jumlah dari kas, piutang, dan persediaan yaitu 35 hari. Dengan demikian, periode terikatnya modal kerjanya secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerjanya adalah 350 dibagi 35 dikali 1 hari sama dengan 10 kali. Apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya produknya seharga 75 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya yaitu sebesar 75 miliar dibagi 10 sama dengan 7.500.000 rupiah.